Senang banget sebenarnya akhirnya bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, apalagi ada satu produk personal care yang memang mengedepankan dari sisi apa ya, higienitas gitu ya. Dari 2015 kan kayak orang belum terlalu peka soal ke higienitas, tapi ternyata teman-teman di Dr. Soap sudah membuat itu. Sebelum kita ngomongin soal Dr. Soap, nah ini kita ngomongin soal ekonomi dulu. Penurunan daya beli yang melemah, kemudian kan ini bisa dikatakan personal care itu kan pendekatannya bisa ke arah lifestyle, tapi juga kadang kita banyak kesulitan lah ya, apalagi kalau sekarang ya yang lebih didahulukan adalah urusan perut terlebih dahulu gitu ya. Ini udah mulai terasa belum sih kalau di Dr. Soap? Iya, kalau ada dampaknya atau enggak mungkin nggak bisa dipungkiri, pasti ada dampaknya ya. Tapi kayaknya Dr. Soap cukup beruntung karena sebenarnya dampaknya tidak terlalu masif gitu di Dr. Soap khususnya. Mungkin karena bisa dibilang target konsumen kita itu cukup niche dan segmented. Jadi sepertinya kayak sentimen dari ekonomi itu nggak sebagai faktor utama dari customer kita untuk membeli produk-produk Dr. Soap. Oh berarti memang yang terbentuk dari mulai awal itu adalah loyal customer, mereka yang memang punya kebutuhan secara intensif begitu ya terhadap sebuah produk-produk untuk hygiene atau higienis gitu ya. Nah kalau dilihat dari sisi Dr. Soap sendiri ketika hadir justru di 2015 itu mengangkatnya malah soal hand sanitizers gitu ya. Jauh dari COVID, ketika COVID kan kita baru sadar akan hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu bisa diceritain nggak sih build up-nya bisnisnya seperti apa? Oke, jadi tahun 2015 itu waktu itu kita R&D tahun 2014 dan kita melihat ada opportunity yang sangat besar sekali di Indonesia yang sama sekali belum digarap. Karena hygiene awareness di Indonesia tuh cukup kurang ya, gitu. Jadi akhirnya kita ngelihat, wah ini perlu banget nih ada sebuah produk yang mengangkat supaya orang-orang masyarakat Indonesia tuh lebih melek gitu tentang higienitas. Dan saat itu karena aku waktu itu membentuk Dr. Soap sama my sister Jocelyn, karena aku punya kondisi kulit yang kurang baik gitu. Jadi saya sensitive skin, eczema. Jadi wah ini juga belum ada nih produknya. Akhirnya kita buat, tapi kita bungkus supaya produknya itu international look, very good in packaging, quality-nya juga premium dan kita menjualnya setengah lebih murah bahkan dibandingkan produk-produk luar negeri. That's why Dr. Soap sampai sekarang ada growth yang cukup bagus dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sekarang banyak banget orang yang kulitnya sensitif, ya, sensitized skin juga gitu. Jadi akhirnya berlanjut dengan begitu rupa. R&D-nya berapa lama tuh berproses sehingga kemudian muncul sebuah produk-produk yang waktu itu belum jadi common product, karena itu jadi common product ketika COVID datang ketika semua akhirnya mencari hand sanitizer, pembersih toilet gitu ya, semua menjadi mendadak hygiene gitu ya. Nah ini seperti apa berprosesnya? Karena kan termasuk proses pemasaran ya, karena kan nggak mudah ya untuk membuat masyarakat itu punya level of awareness yang jauh lebih baik. Kalau R&D dari produknya kita selalu R&D itu sekitar 1-2 tahun. Kenapa kok begitu lama? Karena kita pengen bener-bener nggak hanya gimmick marketing gitu, nggak greenwashing. Oh ini produk yang bagus gitu, tapi kita benar-benar pikirin R&D-nya supaya semua orang bisa pakai. Karena Dr. Soap ini target segmennya nggak hanya orang yang kulitnya sensitif, tapi juga bisa dipakai oleh para penyintas kanker, orang autoimun, dan mereka berhak sekali untuk mendapatkan produk yang baik. Itu mungkin dari quality produknya sendiri. Nah kalau misalnya dari promosi ya tentu itu memakan waktu yang cukup panjang dan ya kayak roller coaster ya soal promotionnya ya, kita perlu promotion, kita bikin event secara individu atau ikut penyelenggara event, kemudian kita selalu inovasi membuat produk baru, kita meng-hire para influencer gitu kan, kita promosi offline, online, advertising gitu, ya banyak sekali yang kita lakukan sesuai dengan musimnya gitu. Waktu pertama kali kita muncul 2015 itu masih belum ada e-commerce. Jadi itu sulit sekali kita untuk mengenalkan produk kita. Jadi satu-satunya cara yaitu lewat offline market. Kita ikut basar. At that time itu banyak banget kan basar-basar, market-market. Jadi kita ikut itu terus akhirnya sekitar 2017, 2018 e-commerce mulai ada. Jadi kita mulai hadir di sana. Dan sampai hari ini kita udah tersebar lebih dari 500 toko di seluruh Indonesia dan kita punya flagship store juga di Jakarta. Perkembangannya masif ya di hampir 10 tahun berarti ya, ada di market di Indonesia. Coba kita balik lagi kepada kondisi penurunan daya beli yang tadi sebenarnya karena
niche marketnya, terus kemudian orang-orang yang menggunakan memang udah berkenaan sama lifestyle. Nah ini seperti apa sih dari sisi strategi, ada nggak sih Dr. Soap melakukan strategi misalnya adjustment price, promosi, package ekonomis ya misalnya yang seperti itu, sehingga masyarakat itu masih tetap kebutuhannya terkait mengenai produk-produk hygiene ini masih bisa tetap terbeli walaupun memang kondisi daya belinya lagi melemah. Ya, strategi pemasaran itu tentu harus harus kita melihat pasar ya, itu relevan atau enggak. Jadi kalau ditanya saat ini sebenarnya ada banyak banget strategi pemasaran yang kita lakukan. Cuman kalau saat ini yang kita lakukan, kita bukan brand yang selalu menggembur soal harga. Jadi kita justru menjaga price positioning kita gitu. Kita enggak, ya ada penurunan harga untuk diskon gitu, promo, tapi nggak terlalu besar gitu. Itu strategi kita sebenarnya, dan ternyata mungkin at the beginning itu dirasa wah bisa diterima nggak ya, tapi ternyata orang-orang itu malah jadi bagus. Jadi habit dari customer Dr. Soap sendiri itu tidak membeli produk kita pada saat tanggal kembar atau pas lagi event. Jadi karena harganya mirip-mirip gitu, jadi buat mereka ya udah gitu nggak apa-apa. Nah terus kemudian kalau strategi dari packaging sendiri ya kita mulai bikin tuh yang travel size, jadi orang untuk bisa lebih mudah untuk mencoba produk kita ya sebelum dia beli yang kemasan yang lebih besar gitu. Oke, tapi terlihat dan terasa atau tidak sih artinya daya beli ketika kemudian ada berbagai macam strategi yang dilakukan, daya beli tetap ada gitu, artinya adalah masyarakat masih tetap mengkonsumsi begitu ya? Iya sih, sangat banget kelihatan. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu adalah salah satu customer yang lumayan konsumtif ya untuk barang-barang seperti ini ya, body care, skin care gitu. Jadi sebenarnya marketnya tuh masih ada, hanya pintar-pintarnya kita sebagai brand untuk menyajikan seperti apa ke masyarakat gitu lewat produk bundling atau kita melakukan kolaborasi dengan brand lain, membuat inovasi produk yang sesuai dengan permintaan konsumen gitu. Itu salah satu inovasi yang Dr. Soap lakukan. Nah,